Oke, kita mulai dulu ya. Jadi soal ini ya, Harum sekarang sudah over value, tapi apakah dia masih bisa naik lagi seperti itu? Kalau dibandingkan dengan dulu, saya ada pengalaman di GTBO dan juga di saham-saham batubara yang lain. Jadi GTBO memang waktu itu naiknya sangat luar biasa dulu ya, tahun 2011. Tapi saham-saham batubara yang kita pegang pun yang lainnya itu naiknya juga sama, terbangnya luar biasa juga. Dan kita hold saja terus. Saya ingat itu GTBO itu sampai PBV-nya 11 kali. Barulah di harga segitu kita jual gitu. Nah ada cumannya tetap. Waktu itu memang kinerja perusahaannya yang naik. Laba dia itu naik seperti itu, ROE-nya dia itu sampai tembus 50%, ROE-nya. Bayangkan 50%. Kemudian ya seiring dengan harga batu baranya yang tidak turun-turun lagi ya kita anggap dia masih bisa naik. Dan karena waktu itu tidak ada sektor lain yang kinerjanya sebagus batu bara. Waktu itu sekali lagi, kalau sekarang kondisinya berbeda. Harum berbeda. Lihat laporan keuangannya sekarang, masih jelek kan? PBV-nya, ROE-nya masih kecil segala macam. Tapi di sisi lain harga sahamnya sudah naik tinggi. Jadi kalau misalnya nanti laporan keuangannya keluar dan hasilnya ternyata tidak sesuai seperti yang diharapkan, kan gini loh, kan gini. Kalau kita lihat saham-saham batu bara yang lain pada umumnya, kan sekarang mereka lagi agak turun-turun lagi. Kenapa Harum ini naik sendiri? Ya karena ada cerita nikel itu. Karena dia jadi ngikutin Antam sama Vale. Seperti itu. Jadi dia nggak ngikutin saham batubara pada umumnya. Tapi sebenarnya porsi nikel yang dipegang Harum juga sangat kecil. Sama seperti Antam, dia itu lebih banyaknya di tambang emas. Yang ferronikelnya dia itu hanya 1/4 dari seluruh pendapatannya dia. Ini cuma masalah sentimen-sentimen. Nah yang kalau misalnya kayak gitu ya, saya biasanya nggak peduli kalaupun sahamnya nanti besok naik lebih lanjut lagi. Biasanya saya akan langsung profit taking. Saya sempat ada kepikiran sih masuk ke Harum ini waktu beberapa bulan lalu dia di harga 1.200, pernah di harga segitu kan? 1.200, 1.500, udah murah itu. Ya tapi akhirnya kita masuk ke saham batubara yang lain. Tapi kalau misalnya dia sekarang harganya sudah naik sangat tinggi dan kita tahu bukan karena kinerjanya bagus atau prospeknya jadi lebih bagus, tapi karena ngikutin euforia di sektor nikel ini saja, biasanya saya akan jual karena nanti ketika gilirannya turun ya dia bakal turun cepat lagi. Jadi beda kasusnya dengan GTBO dulu ataupun saham-saham lain yang memang kita beli lalu dia naik banyak tapi karena kinerja dia memang jadi sangat bagus, ROE-nya jadi sangat tinggi segala macam. Untuk Harum saya tidak melihat bahwa ROE dia itu akan jadi setinggi apa, enggak. Ya kinerja dia tetap akan mengikuti batu bara karena yang dari nikelnya dia itu juga sangat kecil sebenarnya. Cukup Pak Ojan, namanya siapa sih? Kok si Ojan namanya? Nama saya Rozan, Pak. Cuman Oh, Rozan. teman Ojan. Oke. Ya, makasih, Pak. Terima kasih, mari.